pagi ini saya akan sharing sama saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini temanya saya berikan judul begini saudara. Di setiap peristiwa itu kita mesti yakin ada Tuhan. Saya ingin berkata sama saudara begini lewat tema firman Allah ini. Bahwa apapun yang kita alami gitu ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita enak gak enak. Termasuk peristiwa yang kita alami hal yang gak kita harapkan. Musibah, kesialan, persoalan. Sesuatu yang menyulitkan yang terjadi dalam hidup kita. Nah kita mesti yakin dalam peristiwa itu, dalam kejadian itu ada mesti percaya selalu ada Tuhan. Nah itu ujungnya yang penting. Karena ujungnya peristiwa adalah pertolongan. Kalau kita bisa melihat Tuhan gitu ya. Kita baca ayatnya saudara. Dalam Yosua pasal 1 ayat 7 sampai yang ke-8. Saya akan baca ayat yang ke-7 dan ayat ke-8-nya sama-sama kita membacanya ya. Yosua 1 ayat 7 saya baca begini kata firman Allah. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8-nya mari bersama-sama kita baca 2 dan 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Nah, sebelum saya mencoba menjelaskan ayat yang barusan kita baca, Yosua pasal 1, secara khusus ayat 7 dan 8, coba Anda lihat dulu gambar PowerPoint yang pertama yang saya sodorkan sama saudara. Saya yakin bahwa kalau kita ini hidup selalu berjalan bersama dengan Tuhan, yakin Tuhan itu selalu ada bersama kita dan tidak pernah tinggalkan kita, maka hasilnya harusnya seperti ini. Coba lihat PowerPoint yang saya berikan sama saudara, statement yang saya tulis di PowerPoint screen saudara Anda lihat. Sesungguhnya dalam setiap peristiwa, apapun dalam hidup kita, yang harus kita lihat adalah Tuhan itu selalu ada di tengah-tengah setiap peristiwa kita. Apapun yang terjadi. Seperti awal tadi saya katakan, peristiwa yang terjadi enak maupun tidak enak. Ya, yang kita sebut musibah sekalipun. Peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang kita nggak ngerti gitu loh. Kenapa saya alami? Ada lihat diri saudara, saya udah taat. Mungkin seperti itu ya. Saya udah ibadah, saya berusaha menuruti firman Allah. Saya pun bantu pelayan pekerjaan Tuhan di gereja. Anda mungkin secara pribadi, Anda introspeksi lihat diri. Sudah berusaha gitu dalam kekristenanmu melakukan bagianmu. Bagian kita akan percaya, bagian kita berdoa, bagian kita berkorban, bagian kita yang firman Allah katakan sudah kita lakukan. Tapi tempo-tempo terjadi dalam peristiwa hidup ini kita ngalami yang tidak enak. Yang kita sendiri pun tanda tanya besar, kenapa ya saya ngalami ini? Nah saya mau katakan lewat gambar yang pertama, pelajaran yang pertama buat kita, yang harus kita lihat dalam hidup ini, apapun yang terjadi, yang kita alami, semua peristiwa, lagi ngalami berkat, lagi ngalami kesembuhan, lagi ngalami mujizat, jalan kita diberikan jalan keluar, termasuk peristiwa yang kita gak ngerti, kok saya ngalami sih? Kesialan, musibah dan seterusnya. Yang harus kita lihat gini, Tuhan selalu ada bersama kita. Keyakinan berjalan bersama dengan Tuhan dalam iman Kristen kita, kita harus mampu punya sudut pandang. Kita harus punya mata iman. Tuhan itu selalu ada dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup saya. Ini penting. Kenapa penting? Sebab ketika kita gagal melihat Tuhan itu selalu ada dalam setiap kejadian demi kejadian,
dalam setiap peristiwa demi peristiwa yang kita alami, yang senang, yang tidak enak, musibah maupun berkat, itu akan membuat hidup kita penuh dengan keluhan. Kalau Anda gagal, atau istilah orang zaman sekarang, gagal paham gitu loh. Nggak bisa melihat Tuhan dengan iman kita. Selalu ada dalam peristiwa kejadian hidup ini. Anda hidupnya akan penuh dengan keluhan. Anda akan melihat hidup ini, kok penuh masalah sih hidup saya. Tuh ini penting loh yang saya katakan. Bagian titik ini yang saya katakan, ini penting buat kita. Jangan Anda ngomong gak penting. Kegagalan kita paham, kegagalan kita melihat ada Tuhan. Dalam setiap kejadian peristiwa hidup kita, gagal gak bisa lihat Tuhan. Anda akan melihat hidup ini kok banyak masalah ya hidup saya. Hidup Anda akan penuh dengan keluhan, persungutan, omelan. Hidup ini yang Anda lihat, hidup ini kok susah ya. Karena Anda gagal melihat Tuhan. Anda mau contoh di Alkitab, ada contohnya. Contohnya Israel. Coba kalau Anda baca telusuri dalam kitab perjanjian lama secara khusus, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. 4 kitab yang dituliskan dalam perjanjian lama itu mencatat kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Saya tulis di sini begini, bangsa Israel adalah bangsa yang gagal gitu loh, melihat bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Kapan mereka gagal? Ketika mereka ada di padang gurun. Anda ngerti kan maksud saya ya? Di padang gurun itu kan gersang ya. Di padang gurun itu satu ayat kitab Yeremia misalnya katakan, negeri yang tiada tetaburannya, negeri yang tidak ada kehidupan. Orang memang tidak bisa kerja di padang gurun. Tanah padang gurun, tanah yang tidak menghasilkan sesuatu untuk kehidupan manusia. Intinya begini, tanah padang gurun itu tidak baik untuk manusia hidup. Tidak bisa menunjang orang bisa hidup di tanah namanya padang gurun. Makanya padang gurun itu suka secara rohani diartikan sebagai pergumulan, penderitaan, kesusahan, struggle, persoalan. Satu tanah di mana kita mengalami situasi hidup yang tidak nyaman. Terjadi situasi yang tidak kita harapkan. Itu semua bicara tanah padang gurun. Adakah di antara saudara-saudara sedang melewati musim kehidupan tanah padang gurun? Catat baik-baik. Israel itu gagal melihat, gagal paham, memandang Allah. Ada di tanah padang gurun sekalipun. Kok bisa gagal? Mari saya cerita dengan senang hati. Padahal di tengah kesulitan padang gurun yang sangat sulit, tidak ada makanan. Tidak ada makanan loh. Tuhan dropping roti malaikat dari sorga. Mana? Disupport tiap hari. Mereka kagak kerja, gak kerja apa-apa. Makan dari mana? Alkitab katakan gak kerja, gak usah makan kok. Mereka itu udah kerja, udah bercocok tanam di padang gurun. Tapi begitu buka mata, sebelum matahari terbit, sudah ada makanan Tuhan sediakan. Tinggal pungut, bagian mereka adalah bergerak, bertindak, ambil yang Tuhan sudah sediakan. Tinggal makan dan diolah kok. Diolah dan dimakan kan. Disediakan. Itu selama 40 tahun. Gak ada makanan di padang gurun. Dari langit Tuhan turunkan makanan. Itu pun membuat mereka gak bisa lihat Tuhan. Oh ada Tuhan. Gagal paham loh. Bahkan di padang gurun gak ada daging. Mereka minta daging, coba kelewatan kan. Tapi Tuhan kirim di padang gurun yang kering burung puyuh. Itu sekian hari dikirim. Mereka makan daging burung puyuh setiap hari. Dari mana daging? Dari Tuhan. Yang dropping Tuhan, yang kasih Tuhan, yang sediakan jelas Tuhan. Tapi itu pun di tengah padang gurun mereka gak bisa lihat Tuhan. Gak ada daging kok. Sampai pada waktu siang hari mereka tidak kepanasan. Ada payung tiang awan menaungi mereka. Malam hari tidak kegelapan. Tidak ada ceritanya di padang gurun bangsa Israel kesasar. Karena tiang awan yang teduh itu jadi tiang api yang berpijar. Kayak PLN menerangi mereka. Istilah saya kayak jadi matahari kedua itu. Sina bikin matahari saudara ya. Tuhan waktu itu malam hari bikin. Jadi tidak ada gelapnya loh. Tidak ada gelapnya.
Malam pun jadi terang. Karena awan yang besar kayak raksasa itu berpijar jadi terang. Menerangi hampir 2-3 juta orang. Bayangin. Tidak kegelapan. Terang terus 24 jam. Terus terang dan terang terus saudara. Bayang itu Israel. Tidak kepanasan, tidak kedinginan waktu malam. Itu di padang gurun loh. Tapi gagal melihat Tuhan. Gak bisa lihat ini ada Tuhan. Ini karena Tuhan, ini pemberian Tuhan. Kenapa begitu? Karena yang mereka lihat apa? Padang gurunnya. Yang dibesar-besarin kesulitannya, keringnya, tandusnya. Yang dilihat tandusnya di depan mata. Yang dilihat musibahnya, persoalan kesulitannya. Makanya gagal melihat Tuhan. Tidak heran, dari awal saya katakan, setiap orang Kristen yang tidak bisa gagal paham, gagal melihat adanya Tuhan dalam perjalanan iman kekristenannya, dia akan memandang hidup ini cuma masalah. Dia akan melihat hidupku kok banyak susah ya, hidupku kok masalah terus sih. Itu namanya Anda gagal paham. Sorry saya katakan, itu namanya kamu gak bisa lihat Tuhan dalam perjalanan imanmu. Makanya yang keluar dari mulut kita apa? Keluhan, persungutan, kok masalah lagi ya, kok kesulitan lagi. Padahal harusnya Anda lihat dalam kesulitanmu. Kamu lihat Tuhan enggak? Lihat Tuhan kan? Ada Tuhan kan? Enggak ada alasan kita ngomel, bersungut, hidup ini masalah. Karena sebetulnya dalam setiap hidup kita mesti yakin Tuhan enggak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada beserta dengan kita. Dan kehadirannya dan penyertaannya, kita dengan mata iman, sudut pandang kita dengan iman harus lihat ada Tuhan dalam semua peristiwa yang terjadi, yang menyenangkan, tidak menyenangkan, dalam susah maupun senang, lihat Tuhan. Kenapa kita mesti lihat Tuhan? Kenapa ini pagi ini menjadi stressing penekanan saya? Hai jemaat, hai hamba-hamba Tuhan, kita mesti lihat ada Tuhan dalam setiap peristiwa yang terjadi. Kenapa saya katakan itu? Lihat gambar berikutnya. Saya coba terangkan lewat gambar sama saudara. Sebab kalau kita dapat melihat Tuhan di tengah setiap peristiwa hidup kita yang kita alami, yang terjadi sama kita, senang dan susah, musibah dan berkat, sebenarnya masalah yang kita hadapi selesai dengan sendirinya. Selesai. Di padang gurun pun ada kebutuhan, selesai. Asal kita lihat gini, ada Tuhan. Kalau kita lihat ada Tuhan di tengah padang gurun kita, tenang hati kita Pak. Lihat kesulitan yang berat sekalipun rasanya gak ada harapan. Saya suka bilang sama saudara kan, bukan berarti kesulitan itu akhir segalanya kan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil loh. Kalau kita lihat Tuhan dalam peristiwa yang gak nyaman, yang gak senang terjadi sama kita, nanti akan selesai dengan sendirinya. Asal kita bisa lihat, yakin dengan iman, ada Tuhan kok bersama dengan aku, takutnya hilang. Yang ada ketenangan, karena kita yakin nanti toh Tuhan bela, selesai dengan sendirinya. Asal kita yakin ada Tuhan. Ada mau contoh saya kasih, Daud. Mazmur 23, Daud itu menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Nah, sampai pada titik ayat yang keempat, mungkin saya baca saja langsung ayatnya ya. Dikatakan begini, sekalipun, atau boleh sama-sama kita baca saja deh ya, Mazmur 23 ayat yang keempat. Mari keluarkan suaramu, perdengarkan suaramu sampai terdengar di telingamu ini perkataan firman. Ini menguatkan kita. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku dan gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dari kata-kata Daud, hadapi masalah berat. Hadapi namanya bayang-bayang kematian, lembah kekelaman. Tapi Daud gak ada takutnya, aku gak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku, dia lihat Tuhan dalam kekelamannya. Saya mau terangkan dia, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Di dalam terjemahan teks yang lain dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Lembah kekelaman itu sesungguhnya dalam teks asli bahasa Ibrani itu disalin pakai kata salmavet. Salmavet atau lembah kekelaman itu artinya adalah dunia orang hidup tetapi ada di wilayahnya dunia orang mati.
Itu salmafet. Bingung kan saudara ya? Apa sih maksudnya dunia orang hidup tetapi ada di wilayahnya dunia orang mati? Artinya di tempat itu, di lembah kekelaman, tempat atau satu tempat titik yang namanya lembah kekelaman. Di situ itu gak ada harapan sebetulnya. Ada dunia orang mati. Yang ada di sana adalah ketakutan, yang ada di sana adalah bahaya, yang ada di sana adalah maut, yang ada di sana adalah dikejar-kejar macam-macam kesulitan. Itu salmafet. Dunia orang hidup tapi melewati wilayah dunia orang mati. Tidak ada indahnya, tidak ada manisnya, tidak ada nyamannya, tidak ada berkatnya, tidak ada mujizatnya sebetulnya. Dunia orang mati kok yang ada bahaya. Yang ada adalah dikejar ketakutan. Yang ada adalah maut, pedang dan bahaya dan seterusnya. Tidak ada yang nyaman. Tapi heran, lewat salmafet lembah kekelaman, Daud berkata, tapi aku tidak takut bahaya. Jadi jelas ada unsur potensi bahayanya lewat lembah kekelaman. Orang bisa selesai hidupnya di situ. Orang bisa hancur, orang bisa bangkrut lewat dunia orang mati lembah kekelaman. Tapi itu pun Daud berkata begini, aku tidak takut bahaya. Apa kuncinya? Apa rahasianya? Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu Tuhan, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kalau saya boleh bilang sama saudara, inilah salah satu kunci rahasia keberhasilan, kesuksesan, promosi ilahi dari kehidupan Daud. Ini salah satu kuncinya. Kuncinya di mana? Dia selalu bisa melihat ada Tuhan dalam setiap peristiwa hidup yang dia alami dalam hidupnya. Sekalipun melewati salmafet, sekalipun melewati namanya lembah kekelaman, wilayah dunia orang mati, aku tidak takut bahaya, sebab aku melihat ada Tuhan besertaku. Ini kunci kemenangan loh. Masalah seberat apapun, masalah yang sesulit apapun menakutkan kita, mengejar-ngejar kita, nanti pada waktunya akan selesai dengan sendirinya. Kenapa? Lihat ada Tuhan. Nanti Tuhan yang berperang untuk kita. Tuhan yang bereskan untuk kita. Hidup ini menurut saya cuman ada dua perkara. Hidup ini menurut saya cuma ada dua hal. Yang pertama adalah keberhasilan, yang kedua adalah kegagalan. Kalau nggak gagal, ya berhasil. Kalau nggak berhasil, ya gagal. Cuman dua ini saja. Kalau nggak menang, ya kalah. Kalau nggak kalah, ya menang. Dua ini. Pertanyaan saya, maukah Anda berhasil dalam hidup saya seperti Daud? Saya rasa di dunia ini tidak ada orang mau mengalami yang namanya gagal. Tidak ingin orang mengalami gagal. Semua kita kalau saya tanya pasti Anda pengen berhasil kan. Tidak ada orang mau gagal. Tapi tahukah saudara, kunci keberhasilan kita itu apa? Lihat ada Tuhan. Coba saya ajak saudara lihat ayat yang tadi kita baca. Yosua 1 ayat 7-8, saya coba baca ayat ini secara lengkap. Ya, mari kita belajar dari ayat ini. Ayat 7 saya baca, Yosua 1 dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Terus janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Perhatikan ayat 8, ini bagian yang saya mau terangkan sama saudara. Janganlah engkau lupa, jangan kau lupa. Tidak boleh terlewat satu hari pun tidak boleh lupa. Ya, memperkatakan, buka mulut memperkatakan kitab Taurat firman Allah ini. Tetapi gak cukup hanya memperkatakan, renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya dalam firman Allah. Sebab dengan demikian, saya ulang, sebab dengan demikian, sebab apa? Sebab begini, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan garis bawahi kalimat yang berkata, sebab dengan demikian, perhatikan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lihat kalimat, perjalananmu akan berhasil. Berkali-kali, seringkali dan selalu saya katakan,
Kalimat yang menerangkan perjalananmu akan berhasil itu menunjukkan bahwa keberhasilan itu bukan tujuan kita. Perjalananmu akan berhasil itu mengajar kita tegas, lurus mengatakan apa? Bahwa keberhasilan, kesuksesan di dunia ini itu bukan tujuan kita. Tujuan kita bukan berhasil jadi orang Kristen. Tapi jangan salah tangkap dulu ya, sebelum selesai saya terangkan. Jangan nanti selesai ibadah doa bagi Anda berkata, oh katanya pendeta Yohanes, pendeta GSPDI itu kita orang Kristen gak boleh berhasil. Kita orang Kristen tuh gak bisa berhasil. Kita ikut Tuhan tuh menderita susah terus. Enggak loh ya. Saya gak bilang begitu sama saudara. Saya tidak pernah melepaskan perkataan pengajaran sama saudara bahwa orang Kristen gak bisa berhasil dan tidak boleh berhasil. Siapa bilang? Karena di Alkitab ada banyak orang sukses berhasil. Daud itu orang berhasil. Abraham itu orang berhasil sukses. Tapi hidupnya juga bahagia. Di dunia ini ada banyak orang sukses tapi gak bahagia hidupnya. Sukses yang bagaimana? Saya ingin ulang bahwa keberhasilan, kesuksesan itu bukan tujuan kita. Ada tahu tujuan kita itu apa? Berdasarkan Roma perjanjian baru pasal 8:29, tujuan kekristenan kita bukan keberhasilan. Tujuan kita ikut Yesus, tujuan kita jadi Kristen adalah serupa dengan gambaran anaknya. Coba saya baca ya. Atau sama-sama kita baca supaya kita ingat kembali, mereview, merefresh ingatan kita. Supaya tujuan kita jangan nyasar saudara ya. Roma 8:29, 2 dan 3 sama-sama. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini adalah tujuan panggilan Tuhan. Ini adalah tujuan ikut Yesus, tujuan jadi Kristen. Itu ini ayatnya. Tujuannya bukan sukses ternyata. Tujuan ikut Yesus, tujuan jadi Kristen, tujuan ke gereja ibadah doa pagi saat ini. Dalam channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang menjadi channel anugerah buat kita. Ini rumah Allah anugerah buat kita. Anda bisa dengar di mana-mana ini firman pengajaran ini. Ya. Ini rumah setiap kita meskipun kita interdenominasi, gereja kita berbeda-beda. Tapi yang diberitakan ini adalah firman Allah yang murni. Supaya tujuan kekristenan kita ikut Tuhan jangan nyasar. Bukan sukses tujuan kita. Bukan berhasil secara materi dunia tujuan kita. Tujuan kita adalah serupa dengan gambaran anaknya. Nah, dalam perjalanan kita ikut Yesus mencapai target berjalan serupa dengan gambaran anaknya. Ikut Tuhan terus. Aku mesti berubah. Aku mesti bertobat gitu ya. Aku mesti memperbaiki hidupku yang kurang kata firman Allah kemarin misalnya. Nah mencapai perjalanan target serupa dengan gambaran anaknya. Di langkah-langkah di depan kita, kanan kiri kita. Tuhan kasih keberhasilan. Di situ ada keberhasilan. Di depan ada berkat. Di kanan kiri kita, di depan kita lihat ada mujizat. Ada jalan keluar. Ada job. Ada proyek. Itu dalam rangka kita berjalan dalam tujuan serupa dengan gambar anaknya. Kita memperbaiki karakter kita. Sambil jalan, tujuanku aku mesti berubah. Tujuanku aku makin bertobat, makin serupa dengan Kristus. Lagi berjalan mencapai tujuan target itu. Di depan kita, kanan kiri depan kita lihat ada berkat Tuhan. Tuhan berikan keberhasilan. Melangkah lagi besoknya, wow kita lihat mujizat. Kita lihat kesembuhan, kita lihat kuasa Tuhan dan seterusnya. Jadi kalau saya boleh katakan berkat, kesuksesan, keberhasilan itu cuman sarana buat kita. Cuman bonus gitu buat kita. Itu pemberian karena hasil apa? Ketaatan saudara. Hasil daripada perjalanan imanmu sungguh-sungguh murni mencapai target. Aku berubah, harus berubah seperti serupa dengan gambar anaknya. Terus membaharui diri. Hasilnya apa? Membaharui diri. Serupa gambar dengan anaknya. Ada kesuksesan, ada keberhasilan, ada berkat, ada mujizat, ada keajaiban. Oh terus di depan kita ngalami. Makanya menurut saya kita harus berani berubah. Kalau kita lihat
Seperti saya bilang tadi ya, banyak orang berhasil tapi gagal dalam kehidupan. Saya pernah kasih contoh gambar ini sama saudara. Tentu di antara saudara tahu yang namanya Jack Ma. Siapa sih zaman gini gitu loh gak tahu namanya Jack Ma. Seorang konglomerat, salah satu orang terkaya dari China, dari RRC, itu namanya Jack Ma. Orang bernama Jack Ma tadinya cuma cuman tour leader, tour guide saja dia. Tapi menjadi sukses luar biasa. Dia pernah menggoncangkan orang yang bernama Jack Ma ini dalam dunia bisnis ya, e-commerce, dunia bisnis online dengan Alibaba yang dia punya, bisnis e-commerce online. Alibaba itu kan besar, mendunia, menggoncang dunia. Dia pernah mencapai kekayaan 770 sekian triliun. Itu kekayaannya dia. Sekian puluh menjadi orang terkaya. Nggak tahu rankingnya berapa Jack Ma ini, dia orang terkaya di dunia. Tapi masuk dalam jajaran itu. Orang sukses namanya. Secara dunia, materi. 700 sekian triliun itu kan orang sukses. Secara keuangan materi. Tapi dia pernah ditanya sama wartawan. Wartawan bertanya begini. Di tengah-tengah kesuksesan Anda, Bapak Jack Ma, Anda sukses berhasil. Ada nggak yang Anda pernah sangat sesali di tengah-tengah kesuksesan, keberhasilan, kehebatan Anda sekarang ini? Ada nggak yang pernah Anda sangat sesali? Jack Ma nggak langsung jawab. Jack Ma diam dulu, merenung dulu. Mungkin dia tanya-tanya, ada nggak ya di tengah-tengah kesuksesan secara materi, sukses secara bisnis yang dia paling sesali? Ternyata ada. Dia jawab kepada para wartawan. Dia katakan begini, yang pernah kusesali dalam hidupku adalah ketika istriku berkata, aku adalah milik Alibaba. Bisnis online dia namanya Alibaba. Aku adalah milik Alibaba, kata istrinya. Kamu bukan milik keluarga. Jadi itu yang Jack Ma sesali. Sekalipun dia sadar akan perkataan istrinya. Istilah orang Jawa, wes kecemplung dalam bisnis. Gak bisa dia keluar. Bagaimana dia mau keluar dari e-commerce bisnis online Alibaba itu? Gak bisa. Udah masuk dalam bisnis itu saudara ya. Waktunya hampir gak ada untuk keluarga. Sukses di bisnis, gagal dalam kehidupan. Saya mau tanya sama saudara. Bicara keberhasilan, hidup ini cuma dua ya. Keberhasilan, kegagalan. Saya mau tanya nih sama saudara, ada gak di antara saudara yang pernah mengalami kegagalan dalam hidupmu? Tolong Anda jawab dengan jujur. Anda boleh jawab dalam hati, kalau Anda senang dan suka menjawab chatting, silakan Anda chatting boleh. Sebagai pengakuanmu di hadapan Tuhan. Iya, pernah gagal saudara? Gagal dalam membangun rumah tangga, gagal dalam bisnis, gagal dalam pekerjaan. Gagal dalam ekonomi, gagal membangun hubungan dengan seseorang. Macam-macam kegagalan. Gagal dalam kesehatan juga. Macam-macam loh kegagalan. Kadang-kadang kita kecewa dengan kegagalan itu kan. Siapa di antara saudari pernah gagal? Saya mau ingatkan saudara ya. Kegagalan itu bukan akhir. Kalau toh di antara saudara merasa saya gagal pendeta dalam ini pekerjaan. Saya gagal dalam kesehatan. Saya mau ingatkan. Kegagalan itu bukan titik segala-galanya. Gagal itu sebuah perjalanan. Sama dengan keberhasilan dong. Iya dong. Keberhasilan itu bukan tujuan, keberhasilan adalah sebuah perjalanan kita ikut Tuhan. Sama dengan kegagalan. Kegagalan itu bukan titik selesai akhir segalanya. Kegagalan kita juga sebuah perjalanan. Kalau Anda kembali sama Tuhan, sungguh berharap sama Tuhan, nanti di depanmu, kanan kirimu, Tuhan ubah kegagalanmu jadi keberhasilan. Kegagalanmu jadi kemenangan. Asal ada lihat Tuhan ada dalam kegagalanmu. Menurut saya, kegagalan itu adalah akumulasi dari proses pembelajaran kita dari semua kegagalan yang pernah terjadi. Tapi masalahnya kan banyak orang kan takut gagal. Maunya kita itu kan instan, maunya cepat berhasil. Sorry ya saya katakan, berhasil sukses secara dunia loh saya katakan. Tidak ada instan, secara rohani juga sama. Berhasil serupa segambar dengan anaknya, keberhasilan seperti itu. Itu tidak ada instan, itu butuh belajar, butuh proses, itu proses. Instan itu cuma ada di mie instan.
bubur instan, apalagi kopi instan, susu instan, teruskan. Instan itu cuma di itu tadi. Tapi untuk sukses, hidup yang berkemenangan, hidup yang berhasil, termasuk hidup yang serupa dengan gambar anaknya. Wow, itu proses yang panjang. Kita perlu belajar dari akumulasi macam-macam kegagalan pernah terjadi. Tapi saya mau katakan, kegagalan bukan titik. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Asal Anda bisa melihat Tuhan ada dalam kegagalanmu. Dalam perjalanan kita akan melihat ada keberhasilan Tuhan gantikan. Ada kemenangan. Asal Anda jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Ya. Oh, dia berhasil, dia sukses, dia bahagia. Ingat ya, jangan bandingkan. Karena keberhasilan hidup ini saudara ya bukan persaingan. Hidup itu perjalanan loh. Kalau Anda jadikan bersaing, membandingkan sama orang lain, Anda akan kecewa. Perjalanan hidup kita, ini perjalanan bukan persaingan. Kalau Anda mau bersaing, ya Anda kecewa membandingkan dirimu dengan orang lain. Saudara, kalau kita bicara kegagalan, orang benar bisa gagal. Ada ayatnya dengan cepat karena waktu. Amsal 24 ayat 16 saya baca dengan cepat. Perhatikan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, bangkit kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana, hancur tidak pernah bangkit. Orang benar kepada Tuhan bisa juga dia jatuh. Bahkan 7 kali dia jatuh. 7 kali kalau dalam Alkitab angka sempurna. Sekalipun sempurna dalam kejatuhan, yang namanya orang benar, kalau dia tetap hidup benar, tetap bisa melihat Tuhan dalam kegagalannya, kejatuhannya. Oh, dia dibangkitkan lagi. 7 kali jatuh, bangkit lagi 7 kali. 16 kali jatuh, bangkit lagi. Asal perjalanan kita tujuannya adalah Tuhan loh saudara ya. Makanya orang kalau takut gagal, nggak berani gagal, berarti dia nggak ingin berhasil. Karena keberhasilan itu kan pembelajaran dari semua kegagalan. Atau istilah dunia, kegagalan yang tertunda, ada benernya lah. Coba Anda lihat gambar terakhir, gambar yang sangat terkenal menurut saya, Anda pun tahu. Tahukah Anda berapa kali yang namanya Thomas Alva Edison mengalami kegagalan untuk menemukan lampu pijar? Kalau kita berdasarkan sejarahnya Thomas Alva Edison, kita beruntung ada orang keturunan Yahudi yang bernama Thomas Alva Edison. Kalau nggak ada orang ini dunia gelap. Kalau nggak ada lampu pijar ya gelap. Karena yang menemukan seorang bernama Thomas Alva Edison memecahkan rekor sejarah dunia. Tapi tahukah saudara, berapa kali dia gagal sampai berhasil menemukan lampu pijar? 10.000 kali kata sejarah. Tapi aneh, ketika ditanya di wawancara, dia ngomongnya begini, saya bukan gagal 10.000 kali. Saya tidak gagal 1 kali pun. Secara pandangan kita dia gagal, berhasilnya ke 10.000 kali baru berhasil. Tapi dia katakan saya gak pernah gagal 1 kali pun. Tetapi saya berhasil membuktikan atau menemukan bahwa ada 10.000 kali cara yang keliru. Jadi sebetulnya keberhasilan itu adalah akumulasi dari proses kita belajar dari semua kegagalan yang pernah terjadi dalam hidup setiap kita. Makanya kegagalan kita hari ini bukan titik. Jangan dilihat diperbesar kegagalannya, padang gurunnya, kesulitannya, masalah yang terjadi. Lihat ada Tuhan dalam kegagalan kita. Dalam setiap peristiwa kehidupan kita alami. Kalau kita bisa melihat Tuhan dengan sendirinya, kegagalan, kesulitan itu akan selesai. Tidak ada masalah nggak bisa kita lewati bersama Tuhan. Sesulit seberat apapun pasti kita bisa lewati. Saya mau ingatkan, begitu Anda gagal paham, dengan imanmu kau udah bisa lihat Tuhan dalam peristiwa yang buruk dalam hidup kita. Engkau akan memandang hidup ini hanya susah. Kok masalah lagi. Saya berharap itu berhenti sampai jadi stop. Ketika ada kesulitan, kesukaran datang terjadi dalam hidupmu, engkau harus kuatkan percayamu seperti Daud. Ada Tuhan bersama dengan aku tidak takut hadapi masalah ini. Sebab engkau besertaku. Itu kunci kemenangan kita. Sekaligus menjadi kunci keberhasilan Daud. Karena dia selalu bisa melihat Tuhan. Kegagalan bukan titik. Di ujung kesulitan, di ujung kegagalan,
ujungnya pasti keberhasilan. Saya berdoa, kekalahan kita, kegagalan kita akan diobat Tuhan jadi keberhasilan. Mari kita berdoa sama-sama saudara ya.